Dianggap tidak mampu membeli rumah. Kubuat malu sales itu dengan membeli 3 rumah secara cash. Aku berjalan menyusuri perumahan klaster mewah yang sudah lama menjadi impianku. Deretan rumah-rumah megah dengan desain modern berdiri kokoh, menciptakan suasana yang begitu elegan. Setiap sudutnya terasa sempurna. Taman yang tertata rapi, jalanan yang bersih, serta lampu-lampu jalan yang memberikan kesan eksklusif. Aku menghela napas dalam, membiarkan udara segar memenuhi paru-paruku. Aku tak bisa menahan senyum saat membayangkan salah satu rumah ini menjadi milikku, hasil dari kerja keras bertahun-tahun. Setiap langkah yang kuambil di jalanan beraspal ini terasa seperti mimpi yang perlahan menjadi kenyataan. Dulu, aku hanya bisa melihat perumahan seperti ini dari kejauhan, entah saat melintas di jalan raya atau saat membuka iklan properti di internet. Namun kini, aku berada di sini, berjalan di tengah lingkungan yang dulu hanya ada dalam angan-angan. Sesekali, aku memperlambat langkah, mengamati rumah-rumah yang berdiri dengan anggun. Beberapa rumah memiliki desain minimalis dengan dominasi kaca besar yang mencerminkan kemewahan modern. Yang lain mengusung gaya klasik, dengan pilar-pilar tinggi dan halaman luas yang dipenuhi tanaman hijau. Aku mencoba membayangkan, rumah seperti apa yang paling cocok untukku? Aku ingin rumah yang hangat, tempat di mana keluargaku bisa berkumpul dengan nyaman setelah bertahun-tahun berjuang bersama dalam keterbatasan. Aku tersenyum sendiri, mengingat bagaimana dulu aku hanya bisa bermimpi memiliki rumah sederhana di pinggir kota. Namun seiring waktu, impianku berkembang. Aku tidak hanya ingin memiliki rumah untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang kusayangi. Orang tuaku, yang selalu bekerja keras tanpa mengenal lelah, dan kakakku, yang mengorbankan banyak hal demi masa depanku. Aku ingin memberikan mereka kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang mereka layak dapatkan. Aku terus berjalan, menikmati setiap detik yang terasa begitu berharga. Aku tahu, perjalanan menuju titik ini tidaklah mudah. Banyak rintangan, banyak pengorbanan, dan banyak keraguan dari orang-orang di sekitarku. Tapi aku tetap bertahan, karena aku percaya bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Langkahku berhenti di depan sebuah rumah yang menarik perhatianku. Rumah itu berdiri megah dengan perpaduan warna netral yang elegan. Halamannya luas, dengan pohon rindang di salah satu sudutnya. Dari luar, aku bisa melihat ruang tamu yang tampak nyaman dengan sofa besar dan pencahayaan hangat. Hatiku bergetar. Mungkinkah ini rumah yang selama ini aku impikan? Aku mengepalkan tangan, merasakan semangat membara di dalam diriku. Ini bukan sekadar angan-angan lagi. Aku sudah berada di sini, dan aku akan melakukan segala cara untuk mewujudkannya. Ini adalah bukti bahwa mimpi yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh akan selalu menemukan jalannya untuk menjadi nyata. Dulu, hidupku jauh dari kata nyaman. Aku hanyalah seorang karyawan di sebuah restoran kecil di pinggir kota, bekerja dari pagi hingga malam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap hari terasa begitu melelahkan, tapi aku tidak punya pilihan. Aku harus bertahan, harus mencari cara agar bisa keluar dari kehidupan yang serba kekurangan ini. Kadang, aku pulang dalam keadaan tubuh yang hampir roboh karena kelelahan. Tapi besoknya aku tetap bangun pagi dan kembali bekerja. Aku lahir di keluarga yang sederhana, bahkan bisa dibilang miskin. Ayahku bekerja serabutan, sementara ibuku menjadi buruh cuci di rumah-rumah orang kaya. Kami tinggal di rumah kecil yang sudah reyot, dengan atap bocor di sana-sini. Saat hujan deras, air akan merembes masuk, membuat lantai rumah kami basah dan dingin. Aku masih ingat bagaimana aku dan kakakku harus bergantian memindahkan ember-ember untuk menampung air yang menetes dari langit-langit. Itu adalah masa-masa yang sulit.
Tapi justru dari sanalah aku belajar arti ketahanan dan keteguhan hati. Sejak kecil, aku sudah terbiasa hidup dengan keterbatasan. Aku jarang sekali membeli baju baru, dan sering memakai pakaian lama yang diwariskan dari kakakku. Sepatu yang kupakai ke sekolah penuh dengan tambalan, tetapi aku tidak pernah mengeluh. Aku tahu, orang tuaku sudah berusaha sekuat tenaga agar kami bisa tetap bertahan. Setiap kali aku melihat ibu pulang dengan tangan kasar dan mata lelah, aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari nanti, aku akan mengubah nasib keluarga ini. Tapi janji itu tidak mudah untuk ditepati. Setelah lulus SMA, aku tidak bisa langsung melanjutkan kuliah karena tidak ada biaya. Aku harus bekerja lebih dulu, membantu keluargaku agar kami bisa bertahan. Restoran tempatku bekerja bukanlah tempat yang nyaman. Aku harus berdiri berjam-jam, mengangkat barang-barang berat, dan menghadapi pelanggan yang kadang memperlakukanku seperti aku bukan manusia. Tapi aku bertahan, karena aku tahu, setiap tetes keringatku adalah langkah kecil menuju kehidupan yang lebih baik. Gaji yang kudapatkan tidak besar, tapi aku berusaha menabung sedikit demi sedikit. Aku mulai belajar mengelola uang, membatasi pengeluaran, dan mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Saat teman-temanku menghabiskan waktu mereka bersenang-senang, aku justru sibuk mencari pekerjaan sampingan. Aku mencoba berjualan online, menawarkan barang dari supplier ke teman-teman dan kenalan. Aku bahkan pernah menjadi ojek online di malam hari demi mendapatkan tambahan uang. Aku tidak peduli seberapa lelah tubuhku, karena aku punya tujuan yang harus kucapai. Setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku mengingat wajah orang tuaku. Aku ingat bagaimana mereka bekerja keras tanpa pernah mengeluh. Bagaimana mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik untukku dan kakakku meskipun dengan keterbatasan. Aku tidak ingin hidup seperti ini selamanya. Aku ingin memberi mereka kehidupan yang lebih baik, rumah yang lebih layak, dan masa tua yang tenang tanpa harus terus bekerja. Suatu hari, aku mendapat kesempatan untuk naik jabatan menjadi asisten manajer di restoran tempatku bekerja. Itu bukan hal yang mudah. Aku harus membuktikan bahwa aku layak, bahwa aku mampu mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Aku belajar lebih banyak tentang manajemen, tentang bagaimana mengelola restoran, tentang bagaimana menghadapi berbagai macam orang dengan berbagai karakter. Aku bekerja lebih keras dari sebelumnya, bahkan sering pulang larut malam demi menyelesaikan tugas-tugasku. Perlahan, hidupku mulai berubah. Gajiku meningkat, dan tabunganku semakin bertambah. Aku mulai bisa membantu keluargaku dengan lebih baik. Aku bisa membelikan ibuku mesin cuci baru, agar ia tidak perlu mencuci dengan tangan lagi. Aku bisa membantu ayahku memperbaiki atap rumah kami yang bocor. Aku bahkan bisa menyisihkan uang untuk pendidikan adik sepupuku agar ia tidak mengalami nasib yang sama denganku. Namun, perjalanan ini masih panjang. Aku tahu bahwa menjadi asisten manajer bukanlah puncak dari mimpiku. Aku ingin lebih dari itu. Aku ingin memiliki bisnis sendiri, ingin memiliki kebebasan finansial, ingin memiliki sesuatu yang benar-benar bisa mengubah hidupku dan keluargaku. Aku mulai belajar tentang investasi, tentang bisnis properti, tentang bagaimana cara mengembangkan uang yang sudah susah payah kukumpulkan. Aku sadar, kesuksesan tidak datang dalam semalam. Tidak ada jalan pintas untuk mencapai mimpi. Aku harus melewati berbagai rintangan, harus menghadapi berbagai keraguan, baik dari orang lain maupun dari diriku sendiri. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku sudah melewati begitu banyak hal, dan aku tidak akan berhenti sekarang. Saat aku melihat kembali perjalanan hidupku, aku tersenyum. Aku bukan lagi gadis kecil yang hanya bisa bermimpi tanpa tahu bagaimana mewujudkannya. Aku sudah berjalan sejauh ini, dan aku akan terus melangkah. Aku tahu, suatu hari nanti, aku akan mencapai apa yang selama ini kuimpikan.
Dan ketika hari itu tiba, aku akan melihat ke belakang dan berkata pada diriku sendiri, semua kerja keras ini tidak sia-sia. Hari ini, aku akhirnya melangkahkan kakiku ke kantor pemasaran perumahan klaster yang selama ini hanya bisa aku lihat dari kejauhan. Langkahku terasa mantap. Meskipun dalam hati aku tak bisa menutupi kegugupan yang mulai merayapi pikiranku. Aku sudah berusaha keras selama bertahun-tahun untuk sampai ke titik ini. Dan kini aku berada di ambang impian yang mulai nyata. Bangunan kantor pemasaran itu berdiri megah. Dengan dinding kaca besar yang mencerminkan sinar matahari pagi. Di dalam, suasana terasa begitu profesional. Ruangan itu dipenuhi oleh beberapa calon pembeli lain. Kebanyakan dari mereka berpenampilan rapi dan elegan, sesuai dengan citra penghuni perumahan mewah seperti ini. Aku, di sisi lain, hanya mengenakan pakaian sederhana, celana panjang polos, blus yang sudah beberapa tahun kupakai, dan tas lama yang setia menemaniku kemanapun aku pergi. Aku bisa merasakan beberapa pasang mata melirik ke arahku saat aku masuk. Entah itu hanya perasaanku atau memang benar adanya. Aku merasa seperti orang asing di tempat ini. Namun, aku menepi semua keraguan yang mulai muncul dalam benakku. Aku berhak berada di sini. Aku datang bukan hanya untuk melihat-lihat, tetapi untuk membeli. Aku melangkah ke meja resepsionis, di mana seorang wanita muda dengan seragam rapi dan senyum profesional menyambutku. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya ramah. Meskipun ada sedikit keraguan dalam tatapannya saat melihatku dari ujung kepala hingga kaki. Dengan tenang, aku menjawab, saya ingin melihat beberapa unit rumah yang tersedia di sini. Aku berusaha berbicara dengan nada percaya diri, meskipun aku bisa merasakan debaran jantungku semakin cepat. Wanita itu tampak sedikit terkejut. Oh, baik. Apakah Anda sudah memiliki janji temu dengan sales kami? Tanyanya. Aku menggeleng. Belum, tapi saya ingin langsung melihat-lihat dulu. Dia mengangguk dan memberi isyarat kepada seorang pria muda yang duduk di dekat meja konsultasi. Silakan, Bu. Sales kami akan membantu Anda. Pria itu berdiri dan berjalan mendekat. Aku memperhatikannya dengan saksama. Penampilannya rapi, rambutnya tertata sempurna, dan senyumnya profesional. Namun, aku tidak bisa mengabaikan cara dia melihatku. Seolah dia sedang menilai apakah aku benar-benar calon pembeli atau hanya sekadar datang untuk iseng bertanya-tanya. Selamat pagi, Bu. Saya Rian, sales di sini. Bisa saya tahu, tipe rumah seperti apa yang Anda cari? Tanyanya. Meskipun nada suaranya mengandung sedikit keraguan. Aku tersenyum tipis. Saya ingin melihat beberapa unit rumah yang masih tersedia. Saya tertarik dengan tipe rumah dengan halaman luas dan desain modern. Rian tampak sedikit ragu sebelum akhirnya mengangguk. Tentu, Bu. Tapi, sebagai informasi awal, rumah di sini harganya cukup tinggi. Biasanya, calon pembeli lebih suka survei rumah yang lebih terjangkau lebih dulu sebelum mempertimbangkan perumahan ini, katanya dengan nada hati-hati. Aku tahu maksudnya. Dia meragukanku. Penampilanku yang sederhana tampaknya tidak sesuai dengan profil pembeli yang biasa datang ke sini. Tapi aku tidak terkejut. Aku sudah terbiasa menghadapi pandangan meremehkan seperti ini. Aku hanya tersenyum dan menjawab dengan tenang. Tidak masalah. Saya tetap ingin melihat beberapa unit yang tersedia. Wajahnya sedikit berubah, tapi dia tetap menjaga profesionalismenya. Baiklah, kalau begitu, silakan ikuti saya. Saya akan menunjukkan beberapa unit rumah yang mungkin sesuai dengan keinginan Anda. Aku mengikuti langkahnya keluar dari kantor pemasaran, memasuki lingkungan perumahan yang selama ini hanya bisa kubayangkan. Hati kecilku berbisik. Ini adalah langkah pertama menuju impian yang akan segera menjadi nyata. Aku mengikuti langkah Rian, sales yang tadi menemuiku,
menyusuri jalanan perumahan yang bersih dan rapi. Matahari siang bersinar cerah, memantulkan cahaya dari permukaan kaca-kaca besar rumah-rumah mewah di sekitarku. Aku berusaha menikmati pemandangan ini, tetapi aku tidak bisa mengabaikan sikap Rian yang terlihat setengah hati dalam melayaniku. Sesekali, dia menoleh ke belakang, memastikan aku masih mengikutinya, lalu kembali berjalan tanpa banyak bicara. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal, bukan karena dia tidak ramah, tetapi karena dari caranya berbicara dan gestur tubuhnya, jelas bahwa dia tidak sepenuhnya percaya bahwa aku adalah calon pembeli serius. "Apa ibu lebih suka rumah dengan 2 lantai atau 1 lantai?" tanyanya akhirnya, memecah kesunyian. Aku mengangkat bahu dengan santai. Aku ingin melihat opsi yang ada. Selama rumahnya memiliki halaman luas dan desain modern, aku tertarik. Rian mengangguk, tetapi aku melihatnya menahan ekspresi skeptisnya. "Baik, saya akan tunjukkan beberapa unit. Tapi sebagai informasi, harga rumah di sini dimulai dari 5 miliar rupiah ke atas. Ada juga yang lebih mahal, tergantung tipe dan fasilitasnya," katanya dengan nada yang terdengar seperti peringatan. Aku tahu apa yang dia coba lakukan. Dia ingin memastikan aku paham betapa mahalnya rumah-rumah di sini, seolah ingin melihat apakah aku akan gentar dan mundur. Aku tersenyum tipis. "Tidak masalah. Aku tetap ingin melihat-lihat," jawabku dengan tenang. Kami berhenti di depan sebuah rumah dengan desain minimalis modern, dengan jendela besar dan pagar kayu elegan. Rian membuka gerbangnya dan memberi isyarat agar aku masuk lebih dulu. Ini salah satu unit yang baru tersedia. Tipe premium dengan luas tanah 500 meter persegi dan bangunan 2 lantai. Aku melangkah masuk, mengamati interior rumah yang tampak mewah dengan langit-langit tinggi dan pencahayaan alami yang sempurna. Dindingnya didominasi warna netral. Lantainya menggunakan marmer berkualitas tinggi, dan dapurnya sudah dilengkapi dengan peralatan built-in modern. Ini adalah tipe rumah yang selama ini hanya bisa kulihat di majalah properti atau internet. "Bagaimana menurut ibu?" Rian bertanya, suaranya terdengar datar. "Aku suka. Bisa jelaskan lebih detail tentang fasilitasnya?" tanyaku sambil menyusuri ruang tamu. Rian mengangguk, tetapi caranya menjelaskan terasa setengah hati. Dia berbicara dengan cepat, seolah ingin segera menyelesaikan tugasnya. Aku bisa merasakan bahwa dia tidak benar-benar berusaha meyakinkanku untuk membeli rumah ini. Mungkin di matanya, aku hanyalah seseorang yang datang sekadar untuk bermimpi, bukan untuk benar-benar bertransaksi. Saat aku menanyakan harga rumah ini dan skema pembayarannya, ekspresi wajahnya berubah sesaat, seperti menahan tawa kecil. "Harga rumah ini sekitar 7 miliar rupiah. Biasanya, calon pembeli langsung menyerahkan booking fee sebelum lanjut ke tahap berikutnya," katanya, menekankan kata "biasanya", seolah ingin mengisyaratkan bahwa aku bukan bagian dari "biasanya" itu. Aku menatapnya sejenak, membaca bahasa tubuhnya. Aku tahu dia tidak bermaksud terang-terangan meremehkanku, tetapi dari sorot matanya, aku bisa melihat dengan jelas keraguannya. "Ada unit lain yang bisa aku lihat?" tanyaku tanpa memperlihatkan sedikit pun rasa terganggu. Rian tampak terkejut. Mungkin dia mengira aku akan mundur setelah mendengar harga fantastis tadi. "Oh, tentu, Bu. Mari kita lihat unit lainnya," katanya. Kali ini suaranya terdengar lebih ragu. Kami berjalan menuju rumah lain yang lebih besar. Saat aku melewati beberapa pegawai pemasaran lain yang sedang berbincang di dekat taman, aku mendengar bisikan pelan di belakangku. "Itu yang tadi masuk ke kantor pemasaran, kan?" Suara salah satu dari mereka terdengar samar. "Iya. Kayaknya sih cuma lihat-lihat doang. Mana mungkin beli rumah di sini?" jawab yang lain, diikuti tawa kecil. Aku menahan napas sejenak, tetapi aku tidak menoleh. Aku sudah sering mengalami hal seperti ini,
Dan aku sudah belajar untuk tidak membiarkan komentar orang lain mempengaruhi semangatku. Aku tersenyum dalam hati. Biarkan mereka meremehkan sekarang. Aku akan membuktikan sesuatu yang tidak mereka duga. Aku terus mengikuti langkah Ryan, sales yang bertugas menemaniku berkeliling perumahan ini. Meski dia tetap tersenyum dan bersikap profesional, aku bisa merasakan sikapnya yang setengah hati. Seolah-olah dia hanya melakukan tugas ini karena terpaksa, bukan karena dia benar-benar percaya bahwa aku adalah calon pembeli potensial. Kami berhenti di depan rumah berikutnya, yang tampak lebih luas dan lebih mewah dibandingkan unit sebelumnya. Ini tipe eksklusif dengan luas tanah 600 meter persegi dan bangunan 3 lantai. Jelas Ryan sambil membuka pintu dan mempersilakanku masuk. Aku melangkah ke dalam dan langsung disambut oleh interior yang lebih megah. Lantai marmer berwarna krem, lampu gantung kristal di langit-langit tinggi, serta ruang tamu yang luas dengan jendela besar menghadap taman belakang. Rumah ini tampak seperti tempat tinggal para pengusaha sukses atau selebritas terkenal. Rumah ini sudah dilengkapi dengan smart home system, kolam renang pribadi, serta ruang gym. Lanjut Ryan dengan nada datar. Aku mengangguk sambil mengamati setiap sudut ruangan. Berapa harga rumah ini? Tanyaku santai. Ryan menatapku sejenak sebelum menjawab. Sekitar 9 miliar rupiah, Bu. Harga ini masih bisa dinegosiasi sedikit, tergantung metode pembayarannya, katanya. Aku bisa melihat ekspresinya berubah sedikit. Ada keraguan di matanya, seolah dia tidak yakin apakah aku benar-benar serius menanyakan harga atau hanya sekadar bertanya-tanya tanpa niat membeli. Saat aku berjalan menuju dapur, aku melihatnya melirik pakaianku lagi. Celana polo sederhana, blus biasa, dan tas yang sudah terlihat cukup usang. Jelas sekali bahwa penampilanku tidak mencerminkan gambaran calon pembeli yang biasa ia temui di sini. Aku mencoba mengabaikan perasaanku dan tetap bertanya lebih lanjut tentang skema pembayaran. Namun, Ryan menjawab dengan nada yang kurang bersemangat, seakan sudah yakin aku hanya buang-buang waktunya. Banyak pembeli di sini memilih sistem KPR premium atau pembayaran bertahap, katanya sambil melirikku sesaat. Tapi tentu saja, pembayaran cash lebih disukai karena prosesnya lebih cepat. Aku tersenyum tipis. Kalau aku ingin membayar cash, apa prosesnya akan langsung bisa dimulai? Ryan terlihat sedikit terkejut, tetapi dia dengan cepat menyembunyikan ekspresinya. Tentu saja, Bu. Biasanya kami hanya perlu beberapa hari untuk verifikasi dokumen dan menyelesaikan administrasi. Jawabnya, kali ini dengan nada yang lebih berhati-hati. Aku mengangguk santai dan melanjutkan berkeliling rumah, memperhatikan setiap detailnya. Sementara itu, Ryan tetap mengikutiku dengan tatapan penuh tanda tanya. Ketika aku selesai melihat rumah itu dan kembali ke teras depan, aku mendengar suara cekikikan dari 2 pegawai pemasaran yang berdiri tak jauh dari kami. Sampai segitunya dia nanya harga detail. Ya? Bisik salah satu dari mereka. Iya, tapi lihat aja bajunya. Pasti cuma iseng lihat-lihat doang. Balas yang lain sambil tersenyum mengejek. Aku menoleh sekilas, dan mereka langsung pura-pura sibuk dengan dokumen di tangan mereka. Aku hanya menghela napas dalam hati. Aku sudah terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Dulu, saat aku masih bekerja di restoran, aku juga sering diremehkan oleh pelanggan hanya karena aku seorang pekerja kasar. Tapi aku tidak pernah membiarkan hal-hal seperti ini menghentikanku. Aku menatap rumah mewah di depanku sekali lagi, lalu kembali melihat Ryan. Baik, terima kasih atas waktunya. Aku akan mempertimbangkan dan kembali lagi nanti, kataku. Ryan tersenyum tipis, tetapi aku bisa melihat kelegaan di wajahnya. Seolah dia berpikir aku akhirnya menyerah dan tidak akan kembali. Aku pun melangkah pergi dengan kepala tegak, meninggalkan mereka dengan asumsi mereka sendiri. Dalam hati, aku tersenyum. Mereka boleh saja meremehkanku sekarang.
Tapi sebentar lagi, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Aku melangkah keluar dari rumah contoh terakhir yang kutinjau, meninggalkan Rian dan beberapa staf pemasaran yang masih berbicara pelan di belakangku. Aku tahu mereka berpikir aku hanya seseorang yang sekadar bermimpi, datang ke sini hanya untuk melihat-lihat tanpa niat membeli. Tapi aku tetap melangkah dengan kepala tegak, seolah tak peduli dengan semua bisikan itu. Saat aku berjalan menuju pintu keluar kantor pemasaran, aku mendengar suara pelan dari salah satu pegawai di sudut ruangan. Serius? Dia nanya detail harga segala? Kayaknya dia cuma iseng. Deh, ucap seorang wanita yang tengah berbincang dengan rekan kerjanya. Jelaslah. Dari tadi sales kita kayaknya juga males-malesan ngelayanin dia. Timpal yang lain, diikuti tawa kecil. Aku berhenti sejenak. Bukan karena aku kaget atau tersinggung, tetapi karena aku merasa ini adalah sesuatu yang sudah sering terjadi dalam hidupku. Dulu, ketika aku masih bekerja sebagai karyawan restoran, aku juga sering mengalami hal serupa. Pelanggan yang menganggapku tidak lebih dari seseorang yang tidak akan pernah sukses, atasan yang meremehkan kemampuanku, dan lingkungan yang terus-menerus membuatku merasa tidak cukup baik. Aku menarik napas panjang dan melanjutkan langkahku. Aku tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka, setidaknya tidak hari ini. Saat aku keluar dari kantor pemasaran, aku merasakan tatapan beberapa orang yang berada di area parkiran. Ada calon pembeli lain yang sedang berbicara dengan sales. Sebagian besar dari mereka mengenakan pakaian mahal, tas bermerek, dan perhiasan yang berkilauan. Kontras sekali dengan penampilanku yang sederhana. Seorang wanita parubaya dengan gaun elegan melirik ke arahku, lalu berbisik kepada suaminya. Mereka berdua tersenyum kecil, seakan sedang menebak alasanku datang ke sini. Aku bisa menebak isi pikiran mereka. Dia pasti hanya datang untuk melihat-lihat tanpa niat membeli. Aku tidak terkejut dengan reaksi seperti ini. Dunia selalu menilai seseorang dari apa yang terlihat di luar, bukan dari apa yang mereka miliki di dalam. Sebelum aku benar-benar pergi, aku menoleh sekilas ke dalam kantor pemasaran. Aku melihat Rian sedang berbicara dengan seorang rekan kerjanya, dan meskipun aku tidak bisa mendengar isi percakapannya, aku tahu mereka masih membahas tentangku. Aku yakin dia nggak akan balik lagi. Mungkin itu yang sedang mereka katakan. Aku hanya tersenyum tipis. Mereka tidak tahu bahwa aku sudah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk sampai ke titik ini. Mereka tidak tahu bahwa aku bukan hanya sekadar bermimpi, tetapi sedang berusaha mewujudkannya. Aku berjalan menuju motorku yang terparkir di sudut area parkiran. Tidak seperti mobil-mobil mewah yang berjajar rapi, motorku terlihat sederhana. Tapi kendaraan inilah yang menemaniku selama bertahun-tahun dalam perjalanan menuju kesuksesan. Sebelum menyalakan mesin, aku mengambil napas dalam dan melihat kembali ke arah perumahan mewah di depanku. Aku mengingat betapa kerasnya aku bekerja, berapa banyak malam yang kulewati tanpa tidur, dan berapa banyak pengorbanan yang sudah kulakukan untuk berada di titik ini. Mereka boleh saja menertawakanku hari ini, tapi aku tahu, aku akan kembali. Dan saat itu terjadi, mereka tidak akan pernah lagi meremehkanku. Aku menyalakan motor dan melaju pergi, meninggalkan kantor pemasaran itu. Namun, bukan berarti aku meninggalkan impianku. Justru sebaliknya, ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam perjalanan pulang, aku membayangkan reaksi mereka saat aku kembali nanti, bukan sebagai seseorang yang diragukan, tetapi sebagai seseorang yang membuktikan bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Aku tersenyum sendiri. Biarkan mereka tertawa sekarang. Aku akan membuat mereka terkejut nanti. Beberapa hari setelah kunjungan pertamaku ke kantor pemasaran perumahan itu, aku kembali dengan persiapan yang jauh lebih matang. Kali ini, aku datang bukan hanya sebagai seseorang yang ingin melihat-lihat, tetapi sebagai seorang pembeli yang siap untuk bertransaksi.
Aku mengenakan pakaian yang sedikit lebih rapi daripada sebelumnya, meskipun masih tetap sederhana. Aku tidak butuh pakaian mahal atau aksesori mencolok untuk membuktikan siapa diriku. Yang kubawa hari ini jauh lebih berharga. Tas berisi dokumen dan uang tunai hasil dari kerja keras bertahun-tahun. Begitu aku memasuki kantor pemasaran, suasana di dalamnya masih sama seperti sebelumnya. Pegawai-pegawai berpakaian formal duduk di meja mereka. Beberapa sedang sibuk dengan calon pembeli yang datang. Namun, begitu aku melangkah masuk, beberapa wajah mulai menoleh ke arahku. Aku melihat Rian, sales yang sebelumnya menemaniku berkeliling, tengah berdiri di dekat meja resepsionis. Tatapannya berubah seketika saat dia melihatku. Ada ekspresi terkejut di wajahnya, mungkin tidak menyangka aku benar-benar kembali. "Oh, Bu, kembali lagi?" Tanyanya dengan suara yang sedikit ragu. Tetapi kali ini ada nada yang berbeda dalam suaranya. Bukan lagi nada skeptis, melainkan kebingungan. Aku tersenyum dan mengangguk santai. "Ya, aku ingin membeli rumah di sini," jawabku dengan tenang. Mata Rian sedikit membesar. Dia tampak berusaha memproses apa yang baru saja kudengar. Baik, Bu. Apakah Anda sudah menentukan unit yang diinginkan?" Tanyanya lebih sopan daripada sebelumnya. Aku meletakkan tas yang kubawa di atas meja dan menatapnya dengan percaya diri. Aku ingin membeli 3 rumah. 1 untuk orang tuaku, 1 untuk kakakku, dan 1 untukku sendiri. Ruangan terasa hening sejenak. Rian berkedip beberapa kali, tampak berusaha memastikan bahwa dia tidak salah dengar. Beberapa pegawai lain yang berada di sekitar kami juga tampak menoleh dengan ekspresi terkejut. Rian masih berdiri di depanku. Wajahnya masih sedikit tegang meskipun dia berusaha tersenyum ramah. Aku bisa melihat bagaimana matanya sedikit membesar, seakan masih berusaha memproses kenyataan bahwa aku benar-benar datang untuk membeli rumah. Dan bukan hanya 1, melainkan 3 sekaligus. "Oh, Bu, 3 rumah?" Ulangnya lagi, seolah berharap dia salah dengar. Aku mengangguk santai. "Ya, 1 untuk orang tuaku, 1 untuk kakakku, dan 1 untukku sendiri." "Semua cash?" ulangku dengan tenang. Ruangan terasa hening. Beberapa pegawai lain yang sebelumnya sibuk dengan pekerjaannya kini mulai melirik ke arah kami. Mereka yang dulu hanya sekilas melihatku sebagai orang biasa, kini tampak terkejut. Rian menelan ludah, lalu buru-buru menarik kursinya dan duduk di hadapanku. "Baik, Bu. Ini kabar yang luar biasa. Apakah Ibu sudah memiliki unit spesifik yang ingin dibeli, atau ingin kami bantu memilihkan opsi terbaik?" Tanyanya dengan nada yang jauh lebih sopan daripada sebelumnya. Aku bisa merasakan perubahan sikapnya dengan jelas. Dulu, dia berbicara padaku dengan nada skeptis, seolah-olah aku hanya membuang waktunya. Sekarang, nada suaranya penuh kehati-hatian, bahkan ada sedikit kegugupan di dalamnya. Aku tersenyum tipis. "Aku ingin melihat opsi terbaik yang kalian punya. Rumah yang luas dan nyaman untuk keluargaku," jawabku sambil melirik dokumen yang disodorkannya. Rian buru-buru membuka beberapa berkas dan menunjukkan brosur unit terbaik yang masih tersedia. Aku mengambilnya dan mulai membaca dengan teliti. Kali ini, tidak ada lagi ekspresi meremehkan di wajahnya. Di sudut ruangan, aku melihat beberapa pegawai lain yang dulu menertawakanku kini saling berbisik. Wajah mereka tidak lagi santai, melainkan tegang. Aku tahu, di dalam kepala mereka pasti merasa malu karena sudah meremehkanku. Seorang wanita yang sebelumnya membicarakanku dengan sinis kini berjalan mendekat, berusaha tersenyum sopan. "Bu, apakah ada yang bisa saya bantu?" Tanyanya dengan nada lebih manis dari sebelumnya. Aku meliriknya sekilas. Dulu, dia adalah orang yang tertawa kecil saat aku bertanya harga rumah di sini. Sekarang,
Dia bersikap seolah-olah aku adalah klien paling berharga. Aku tetap tenang. Terima kasih. Saya sudah dibantu oleh Rian. Jawabku singkat. Wanita itu tersenyum kaku sebelum mundur perlahan. Aku tahu, dia pasti merasa canggung karena sikapnya sebelumnya yang begitu meremehkanku. Sementara itu, Rian masih dengan canggung menjelaskan berbagai fasilitas rumah yang kutanyakan. Kali ini, nada suaranya penuh antusiasme, seolah-olah aku adalah pelanggan istimewa yang harus dilayani dengan sebaik mungkin. Aku sengaja bertanya beberapa hal detail, seperti material bangunan, kualitas furnitur, hingga sistem keamanan yang diterapkan di kompleks perumahan ini. Berbeda dengan sebelumnya, Rian kini menjawab dengan penuh keseriusan, berusaha meyakinkanku bahwa rumah-rumah ini layak dibeli. Aku menikmati setiap detik momen ini. Bukan karena aku ingin membalas perlakuan mereka sebelumnya, tetapi karena aku ingin mereka belajar sesuatu, bahwa tidak semua orang yang berpenampilan sederhana berarti tidak mampu. Setelah beberapa saat, aku menutup brosur di tanganku dan tersenyum. Baik, aku sudah memilih. Aku akan ambil 3 unit ini, kataku sambil menunjuk 3 rumah yang menurutku paling cocok untuk keluargaku. Rian menatapku dengan ekspresi sedikit tercengang sebelum buru-buru mengangguk. Tentu, Bu. Kami akan segera memproses pembayarannya. Apakah Ibu ingin langsung menyelesaikan administrasi hari ini? Aku mengangguk santai. Ya, aku ingin semuanya selesai secepat mungkin. Rian hampir terlihat lega, tetapi di saat yang sama, dia masih tampak sedikit bingung dengan kenyataan yang sedang terjadi. Aku bisa merasakan keheningan di ruangan ini. Semua orang yang sebelumnya mengabaikanku kini menatapku dengan rasa penasaran, dan mungkin sedikit penyesalan. Saat Rian berdiri untuk mengambil dokumen lebih lanjut, aku melirik pegawai-pegawai lain yang kini berusaha terlihat ramah di sekitarku. Mereka boleh saja berubah sikap sekarang, tetapi aku tidak akan pernah melupakan bagaimana mereka memperlakukanku sebelumnya. Aku tersenyum dalam hati. Hari ini, aku telah membuktikan sesuatu tanpa perlu berkata banyak. Kadang, cara terbaik untuk menjawab keraguan orang lain bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Aku duduk dengan tenang di kursi kantor pemasaran, sementara Rian dengan tergesa-gesa mengurus administrasi pembelian 3 rumah yang kupilih. Wajahnya masih menyimpan ekspresi kaget, meskipun dia berusaha menyembunyikannya dengan sikap profesional. Suasana di ruangan itu telah berubah total. Jika sebelumnya aku dianggap remeh, kini semua pegawai di sana tampak lebih waspada. Bahkan beberapa dari mereka berusaha mencari kesempatan untuk melayaniku dengan lebih ramah. Aku bisa merasakan tatapan mereka yang penuh dengan rasa ingin tahu dan mungkin sedikit penyesalan. Sambil menunggu, aku menatap ke arah luar jendela besar yang menghadap ke perumahan impianku. Dulu, aku hanya bisa bermimpi memiliki rumah di sini. Aku hanya bisa berjalan di sekitar kompleksnya, membayangkan suatu hari nanti aku bisa tinggal di salah satu unit mewah itu. Dan kini, impian itu bukan lagi sekadar angan-angan. Aku benar-benar akan membawa pulang kunci rumah, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang kusayangi. Beberapa menit kemudian, Rian kembali dengan setumpuk dokumen yang harus kutandatangani. Tangannya sedikit gemetar saat menyerahkan berkas itu kepadaku. Baik, Bu. Ini adalah surat-surat yang perlu Anda tandatangani sebelum kita bisa melanjutkan proses pembayaran dan serah terima, katanya dengan lebih sopan dibanding pertemuan pertama kami. Aku mengambil pena yang disediakan dan mulai menandatangani dokumen dengan tenang. Tidak ada rasa ragu, tidak ada rasa takut. Setiap tanda tangan yang kububuhkan di atas kertas adalah bukti bahwa kerja keras dan kesabaran akhirnya membuahkan hasil. Saat aku selesai dengan lembar terakhir, aku menutup map dokumen itu dan mendorongnya kembali ke arah Rian. Baik, semuanya sudah selesai. Sekarang, mari kita selesaikan pembayarannya.
ujarku santai. Namun, sebelum Rian sempat berbicara, seorang pria berbadan besar dengan setelan rapi tiba-tiba masuk ke ruangan. Dia terlihat seperti seseorang yang memiliki wewenang lebih tinggi dibanding para pegawai di sini. Wajahnya kaku, tatapannya tajam. "Maaf, Bu," katanya sambil melihat ke arahku dengan penuh selidik. "Saya Hendro, manajer pemasaran di sini. Saya mendapat laporan bahwa Anda ingin membeli 3 rumah secara cash." Aku menatapnya dengan tenang. "Ya, betul," jawabku singkat. Dia tampak berpikir sejenak sebelum kembali berbicara, kali ini dengan nada yang lebih berhati-hati. "Kami hanya ingin memastikan, Bu, karena transaksi dalam jumlah besar seperti ini cukup jarang dilakukan tanpa proses KPR atau cicilan. Apakah Ibu memiliki bukti dana yang cukup untuk pembayaran ini?" Aku bisa merasakan suasana ruangan ini kembali berubah. Beberapa pegawai yang tadi melayaniku dengan sikap ramah kini menatap dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka pasti bertanya-tanya, apakah aku benar-benar mampu membeli rumah ini? Aku tidak tersinggung. Aku tahu, bagi sebagian orang, sulit untuk percaya bahwa seseorang yang berpenampilan sederhana sepertiku bisa melakukan pembelian sebesar ini. Tanpa berkata banyak, aku membuka tasku dan mengeluarkan beberapa dokumen. Rekening koran, bukti investasi, serta surat-surat kepemilikan aset lainnya, semua sudah kusiapkan. Aku menyerahkannya kepada Hendro dengan sikap percaya diri. Dia mengambil dokumen-dokumen itu dan mulai membacanya dengan saksama. Beberapa pegawai lainnya ikut melirik, ingin tahu apa yang tertulis di dalamnya. Setelah beberapa saat, ekspresi Hendro mulai berubah. Yang tadinya penuh dengan keraguan, kini berganti dengan keterkejutan. "Saya sudah bekerja bertahun-tahun di bidang ini, tetapi jarang sekali ada pembeli yang datang dengan kesiapan seperti ini," gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Aku hanya tersenyum kecil. Saya sudah bekerja keras untuk ini. Jadi, saya tidak ingin ada keraguan dalam transaksi ini, jawabku santai. Hendro mengangguk pelan, lalu menyerahkan kembali dokumen-dokumenku. "Tentu, Bu. Saya minta maaf jika sebelumnya ada kesalahpahaman. Kami hanya perlu memastikan segalanya berjalan dengan lancar," katanya dengan nada yang kini jauh lebih sopan. Aku bisa melihat Rian dan beberapa pegawai lain menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Mereka tidak lagi meragukanku. Sekarang mereka benar-benar percaya bahwa aku bukan hanya sekadar orang biasa yang datang untuk bertanya-tanya tanpa niat membeli. Setelah beberapa perhitungan akhir, Hendro menginstruksikan tim administrasi untuk segera memproses pembayaran dan serah terima rumah. Aku merasa lega, tetapi juga sedikit tersenyum dalam hati. Mereka mungkin meremehkanku di awal, tetapi kini mereka melihatku dengan pandangan yang berbeda. Dan bagiku, itu adalah kemenangan kecil yang sangat manis. Aku tidak butuh validasi dari mereka, tetapi aku ingin mereka mengerti bahwa seseorang tidak bisa dinilai hanya dari penampilan luarnya saja. Kerja keras, ketekunan, dan keberanian adalah hal yang jauh lebih berharga daripada sekadar tampilan mewah. Saat aku bersiap untuk menyelesaikan pembayaran, aku menatap ke arah kompleks perumahan itu sekali lagi. Tak lama lagi, 3 rumah itu akan menjadi milikku. Dan aku tidak sabar untuk melihat wajah bahagia keluargaku saat aku menyerahkan kunci rumah impian mereka. Hari ini, aku telah membuktikan sesuatu. Dan yang lebih penting, aku telah membuktikan kepada diriku sendiri bahwa impian yang dulu terasa jauh kini telah menjadi nyata. Saat aku selesai menandatangani dokumen dan menyerahkan bukti pembayaran, aku merasa lega. Semua proses administrasi telah selesai, dan aku hanya tinggal menunggu serah terima kunci. Aku menatap ke arah luar jendela kantor pemasaran, membayangkan wajah bahagia keluargaku saat aku memberitahu mereka bahwa kini kami memiliki rumah sendiri. Bukan hanya 1,
tetapi 3 sekaligus. Namun, sebelum aku sempat menikmati perasaan itu lebih lama, seorang pria berbadan besar dengan setelan hitam mendekatiku. Wajahnya tegas, dengan ekspresi yang sulit ditebak. Dia tidak terlihat seperti pegawai biasa. Dari cara dia membawa dirinya, aku bisa menebak bahwa dia memiliki jabatan yang cukup tinggi di sini. "Maaf, Bu," katanya dengan nada formal, tetapi aku bisa merasakan ada ketegangan dalam suaranya. "Saya Joko, kepala keamanan di kompleks ini. Bisa saya bicara sebentar?" Aku mengangkat alis, merasa sedikit bingung. "Tentu, ada masalah apa?" tanyaku dengan tenang. Joko menatapku sejenak sebelum melirik ke arah Hendro, manajer pemasaran yang sebelumnya mengurus transaksiku. Aku bisa melihat ada sesuatu yang tidak beres dari cara mereka saling bertukar pandangan. "Ada sedikit kendala terkait transaksi Anda," lanjut Joko, kali ini dengan nada lebih hati-hati. "Kami hanya perlu melakukan verifikasi tambahan sebelum kami bisa menyerahkan kunci rumah kepada Anda." Aku menyilangkan tangan di dadaku. "Verifikasi tambahan? Maksud Anda apa?" Hendro yang kini angkat bicara, mencoba tersenyum tetapi jelas ada kecanggungan dalam ekspresinya. "Sebenarnya ini hanya prosedur standar, Bu. Mengingat jumlah transaksi yang cukup besar, kami ingin memastikan semuanya berjalan dengan aman dan sesuai regulasi." Aku menatapnya tajam. Aku tahu betul bagaimana sistem pembelian properti bekerja. Aku sudah mempersiapkan semua dokumen dengan matang, dan sejauh ini tidak ada masalah. Jika mereka mencoba memperlambat atau menghambat pembelianku, pasti ada alasan lain di balik ini. Jika ini prosedur standar, mengapa tidak dilakukan sejak awal? Mengapa baru sekarang setelah saya menyelesaikan pembayaran? Tanyaku dengan nada sedikit lebih tegas. Hendro tampak sedikit gelagapan, sementara Joko tetap menjaga ekspresinya tetap datar. "Kami hanya ingin memastikan bahwa semuanya sesuai, Bu," jawabnya singkat. Aku menghela napas, mencoba tetap tenang. Aku bisa merasakan bahwa ini bukan sekadar verifikasi tambahan. Ada sesuatu yang membuat mereka ragu untuk menyerahkan rumah ini kepadaku. "Baik," kataku akhirnya. "Saya ingin tahu bentuk verifikasi tambahan seperti apa yang Anda maksud." Joko mengambil napas dalam, lalu menjawab, "Kami perlu melakukan pemeriksaan terhadap sumber dana Anda. Ini hanya untuk memastikan bahwa transaksi ini tidak melanggar aturan anti pencucian uang yang berlaku." Aku hampir tertawa mendengar alasan itu. Saya sudah menyerahkan semua bukti keuangan saya, termasuk rekening koran dan dokumen aset saya. Bukankah itu sudah cukup? Hendro tersenyum canggung. "Tentu saja, Bu. Tapi mengingat pembelian dalam jumlah besar ini dilakukan secara tunai, kami hanya ingin memastikan semuanya benar-benar jelas." Aku bisa merasakan beberapa pasang mata pegawai lain di ruangan itu, mulai mencuri pandang ke arah kami. Mereka penasaran dengan situasi yang sedang terjadi. Sebagian dari mereka mungkin berpikir bahwa aku benar-benar mencurigakan hanya karena aku membeli 3 rumah sekaligus secara tunai. Aku mendekatkan tubuhku sedikit ke meja, menatap mereka satu persatu. "Jadi, kalian ingin mengatakan bahwa hanya karena aku membeli rumah secara cash, aku dianggap mencurigakan?" tanyaku dengan nada tajam. Hendro buru-buru menggeleng. "Bukan begitu, Bu. Kami hanya ingin memastikan bahwa semua prosedur terpenuhi dengan baik." Aku tersenyum sinis. "Baik, kalau begitu, mari kita pastikan prosedur ini berjalan dengan adil. Jika saya harus diperiksa, saya ingin tahu apakah semua pembeli di sini yang membeli rumah secara tunai juga mengalami pemeriksaan yang sama." Kata-kataku membuat Hendro terdiam. Dia melirik Joko seakan meminta bantuan. Joko akhirnya menjawab, "Tentu saja, Bu.
Kami melakukan pemeriksaan serupa kepada semua pembeli yang melakukan transaksi dalam jumlah besar. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba membaca ekspresinya. Benarkah? Atau ini hanya karena saya bukan orang yang mereka harapkan membeli rumah di sini? Ruangan kembali hening. Aku tahu aku telah menyentuh inti masalahnya. Sejak awal, aku sudah merasakan bagaimana pegawai di sini memandangku dengan skeptis. Mereka tidak menyangka seseorang sepertiku bisa membeli rumah di kawasan elit ini. Dan sekarang, mereka berusaha mencari alasan untuk memperlambat prosesnya. Aku menghela napas pelan, lalu mengeluarkan ponselku. Baik, jika kalian merasa butuh pemeriksaan tambahan, saya ingin semuanya dilakukan secara transparan. Saya akan menghubungi pengacara saya dan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam proses ini. Hendro tampak semakin cemas. Dia melirik Joko, yang kini mulai kehilangan ekspresi percaya dirinya. Mereka mungkin tidak menyangka bahwa aku siap melawan. Akhirnya, setelah beberapa saat, Hendro menghela napas panjang dan mengangguk. Maaf, Bu. Mungkin kami terlalu berlebihan. Jika semua dokumen yang Anda serahkan sudah lengkap, tidak ada alasan untuk menunda serah terima kunci. Aku menatap mereka satu persatu sebelum tersenyum tipis. Bagus. Karena saya tidak suka diperlakukan seolah saya melakukan sesuatu yang salah, hanya karena saya membeli rumah lebih dari satu. Hendro buru-buru memberi instruksi kepada timnya untuk melanjutkan proses serah terima. Joko pun akhirnya mundur tanpa berkata banyak. Mungkin merasa malu karena niatnya menghambat transaksiku tidak berhasil. Aku tetap duduk dengan tenang, menunggu mereka menyelesaikan administrasi terakhir. Aku tahu, hari ini aku bukan hanya membeli rumah, tetapi juga memberi mereka pelajaran berharga, bahwa seseorang tidak bisa dinilai hanya dari penampilannya. Beberapa menit kemudian, seorang pegawai datang dengan amplop berisi 3 kunci rumahku. Aku mengambilnya dengan senyum puas. Kini, rumah-rumah itu benar-benar menjadi milikku. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi. Saat aku berdiri dan bersiap untuk pergi, aku bisa merasakan tatapan penuh rasa hormat, atau mungkin malu, dari pegawai-pegawai yang sebelumnya meremehkanku. Aku tidak butuh pengakuan mereka. Yang terpenting, aku telah membuktikan bahwa kerja keras dan keteguhan hati bisa mengubah segalanya. Dengan kepala tegak, aku melangkah keluar dari kantor pemasaran, menggenggam kunci-kunci rumah impianku. Kini, tidak ada lagi yang bisa meragukan kemampuanku. Aku telah memenangkan pertarungan ini, bukan hanya melawan sistem, tetapi juga melawan keraguan orang-orang yang meremehkanku. Aku melangkah keluar dari kantor pemasaran dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa lega karena akhirnya bisa memiliki rumah impian yang telah lama kudambakan. Namun di sisi lain, aku tidak bisa mengabaikan fakta bahwa aku harus melalui begitu banyak keraguan dan kecurigaan hanya untuk membuktikan bahwa aku layak membeli rumah di sini. Di genggamanku, kunci-kunci rumah itu terasa lebih dari sekadar benda mati. Mereka adalah bukti dari kerja keras, ketekunan, dan kesabaran yang telah kutanam selama bertahun-tahun. Aku pernah berada di titik di mana aku hanya bisa bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik. Namun hari ini aku telah mencapainya. Bukan dengan jalan pintas, bukan dengan keberuntungan instan, tetapi dengan usaha yang nyata. Saat aku berjalan menuju mobilku yang terparkir di dekat gerbang perumahan, aku bisa merasakan beberapa pasang mata masih menatapku. Ya, hari pertama aku ke sini aku memakai motor, dan sekarang aku kembali memakai mobil untuk melihat bagaimana reaksi orang-orang itu. Beberapa pegawai kantor pemasaran berdiri di ambang pintu, berbisik pelan di antara mereka. Mungkin masih belum percaya bahwa seorang wanita sederhana sepertiku benar-benar mampu membeli 3 rumah secara tunai. Aku tersenyum tipis, membiarkan mereka dengan pemikiran mereka sendiri. Bagiku, yang terpenting bukanlah bagaimana orang lain memandangku,
Tetapi bagaimana aku memandang diriku sendiri? Aku tahu betapa kerasnya aku bekerja, betapa banyaknya pengorbanan yang telah kulakukan, dan itu sudah cukup bagiku. Saat aku membuka pintu mobil, ponselku bergetar di dalam tas. Aku merogohnya dan melihat nama di layar. Ibuku. Senyumku semakin lebar. Aku segera menjawab panggilan itu. "Halo, Bu," sapaku dengan lembut. "Nak, bagaimana hasilnya? Apa kau sudah melihat rumah yang kau inginkan?" Suara ibu terdengar penuh harap di ujung telepon. Aku menarik napas dalam sebelum menjawab. "Aku bukan hanya melihat, Bu. Aku sudah membelinya." Hening. Hanya suara napas ibu yang terdengar selama beberapa detik. Lalu, aku mendengar suara isakan kecil. "Nak, kau serius?" Suaranya bergetar, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Aku mengangguk meskipun dia tidak bisa melihatku. "Iya, Bu. Aku membeli 3 rumah. 1 untuk ibu dan ayah, 1 untuk kakak, dan 1 untukku sendiri." Tangisan ibu semakin terdengar jelas di telepon. Aku bisa membayangkan betapa harunya beliau mendengar kabar ini. Seumur hidupnya, ibu tidak pernah meminta apapun dariku. Beliau hanya ingin aku hidup bahagia, meskipun itu berarti harus berjuang sendirian di luar sana. Ya Tuhan, Nak, ibu tidak tahu harus berkata apa. Suara ibu semakin terisak. Aku bisa mendengar ayah bertanya di latar belakang. Suaranya penuh rasa ingin tahu. Aku tertawa kecil. "Bu, ibu jangan menangis. Ini semua hasil kerja keras kita. Aku hanya ingin ibu dan ayah hidup nyaman. Kita sudah cukup lama hidup dalam kesulitan. Sekarang saatnya menikmati hasilnya." "Tapi, bagaimana bisa? 3 rumah? Bukankah itu terlalu mahal?" tanya ibu, masih tidak percaya. Aku menghela napas dan tersenyum. Ibu tahu aku selalu menabung dan bekerja keras. Aku sudah menyiapkannya sejak lama. Dan sekarang, saatnya kita semua memiliki tempat yang benar-benar bisa kita sebut rumah. Aku mendengar ayah akhirnya ikut berbicara. Suaranya terdengar berat tetapi penuh kebanggaan. "Nak, ayah bangga padamu. Kau membuktikan bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil." Aku menelan ludah, merasa mataku mulai memanas. Mendengar kata-kata ayah membuatku teringat pada masa-masa sulit dulu. Saat kami tinggal di rumah kontrakan kecil dengan atap bocor. Saat ayah harus bekerja siang malam sebagai buruh harian untuk memastikan kami bisa makan. Saat ibu harus menjahit pakaian orang lain hanya agar aku dan kakak bisa tetap bersekolah. Dan sekarang, aku bisa memberikan mereka lebih dari sekadar tempat tinggal. Aku bisa memberikan mereka kenyamanan, ketenangan, dan yang terpenting, rasa aman. Aku menutup mata sejenak, meresapi momen ini. Aku tidak membutuhkan pengakuan dari orang-orang di kantor pemasaran tadi. Aku tidak peduli dengan pandangan skeptis mereka. Yang terpenting bagiku adalah kebahagiaan keluargaku. "Ibu, ayah, besok kita ke sini bersama-sama. Aku ingin kalian melihat rumah kita sendiri," kataku dengan suara mantap. Ibu masih terisak, tetapi aku bisa mendengar nada kebahagiaan dalam suaranya. "Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah bekerja begitu keras untuk kami." Aku mengangguk. Terima kasih juga untuk ibu dan ayah. Tanpa kalian, aku tidak akan bisa sampai di titik ini. Setelah mengakhiri panggilan, aku duduk diam sejenak di dalam mobil. Aku membiarkan air mata kebahagiaan mengalir perlahan di pipiku. Aku telah membuktikan bahwa mimpi tidak hanya bisa dikejar, tetapi juga bisa diwujudkan. Aku telah membuktikan bahwa latar belakang bukanlah penghalang untuk sukses. Dengan senyum puas, aku menyalakan mesin mobil dan mulai melaju meninggalkan kompleks perumahan. Hari ini, aku tidak hanya membeli rumah.
Aku telah memenangkan pertarungan yang lebih besar. Pertarungan melawan keraguan, baik dari orang lain maupun dari diriku sendiri. Dan aku tahu, ini baru awal dari perjalanan yang lebih besar. Matahari sore perlahan mulai tenggelam ketika aku kembali ke rumah kontrakan yang selama ini menjadi tempat berlindung keluargaku. Bangunan sederhana itu berdiri dengan cat yang mulai pudar, dinding yang menunjukkan retakan di beberapa bagian, dan atap yang selalu bocor saat hujan deras. Namun, di balik segala keterbatasannya, rumah ini menyimpan begitu banyak kenangan perjuangan dan keteguhan hati. Aku melangkah masuk dengan hati yang penuh rasa syukur. Di dalam, ibu tengah duduk di kursi kayu tua yang telah menemani kami selama bertahun-tahun. Sementara ayah sibuk merapikan barang-barang di rak kecil di sudut ruangan. Kakakku, yang baru pulang kerja, duduk di lantai sambil mengobrol dengan mereka. Begitu melihatku masuk, mereka langsung menghentikan pembicaraan dan menatapku dengan penuh rasa ingin tahu. "Nak, bagaimana perasaanmu setelah membeli rumah?" tanya ibu dengan suara lembut, masih seolah tidak percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Aku menarik napas dalam dan tersenyum. Rasanya luar biasa, Bu. Bukan hanya karena aku berhasil membeli rumah, tapi karena aku bisa melihat kalian bahagia. Kakakku, yang selama ini selalu menjadi penopang kedua dalam keluarga, menggeleng pelan sambil tersenyum bangga. "Kau luar biasa, Dik. Aku tahu kau selalu bekerja keras, tapi aku tidak pernah menyangka kau bisa sampai ke titik ini." Ayah menatapku dengan mata yang sedikit berkaca-kaca, meskipun dia berusaha menyembunyikannya. "Kau membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil selama kita mau berusaha. Ayah tidak pernah ragu padamu, Nak." Aku duduk di samping mereka, membiarkan kehangatan keluarga menyelimuti hatiku. "Besok, kita akan ke sana bersama. Aku ingin kalian melihat sendiri rumah yang akan menjadi milik kita." Malam itu, kami berbicara panjang lebar tentang masa depan. Tentang bagaimana ibu akhirnya bisa memiliki dapur impian yang selalu ia dambakan. Tentang bagaimana ayah bisa menikmati hari tuanya tanpa perlu bekerja terlalu keras lagi. Dan tentang bagaimana kakakku bisa memiliki ruang kerja yang lebih nyaman untuk mengembangkan usahanya. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang hujan yang akan membasahi tempat tidur. Tidak ada lagi ketakutan tentang kontrakan yang sewaktu-waktu bisa diminta kembali oleh pemiliknya. Keesokan harinya, kami pergi ke perumahan itu bersama-sama. Begitu memasuki area itu, aku bisa melihat bagaimana mata ibu berbinar-binar, bagaimana ayah terdiam dengan kagum, dan bagaimana kakakku tersenyum lebar melihat betapa megahnya lingkungan ini dibandingkan dengan tempat kami tinggal selama ini. Ketika aku menyerahkan kunci rumah kepada mereka, ibu menatapnya dengan tangan bergetar. "Nak, ini benar-benar untuk kita." Aku mengangguk dengan penuh keyakinan. "Iya, Bu. Mulai hari ini, kita tidak perlu khawatir lagi. Ini rumah kita, selamanya." Ibu menangis. Kali ini bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan yang begitu besar. Ayah memelukku erat, seolah berusaha menyalurkan semua rasa bangganya dalam satu pelukan itu. Kakakku menepuk pundakku sambil tersenyum, mengisyaratkan bahwa dia sangat menghargai semua yang telah kulakukan. Kami berkeliling di dalam rumah, melihat setiap sudut dengan penuh rasa takjub. Ruang tamu yang luas, kamar-kamar yang nyaman, dapur modern yang pasti akan disukai ibu, serta halaman belakang yang cukup besar untuk ayah berkebun kecil. Aku bisa melihat bagaimana mereka mulai membayangkan kehidupan baru mereka di sini. Kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Di tengah momen bahagia itu, aku berdiri di dekat jendela dan melihat keluar. Pemandangan di luar begitu indah. Lebih dari sekadar rumah-rumah mewah dan jalanan yang rapi. Yang kulihat adalah perjalanan panjang yang akhirnya membawaku ke titik ini. Semua lelah, air mata, kerja keras, dan hinaan yang kuterima di sepanjang jalan telah terbayar lunas. Aku tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun lagi.
Aku telah membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu. Saat matahari mulai terbenam, aku menarik napas dalam dan berkata dalam hati, "Ini bukan akhir dari perjalananku. Ini adalah awal dari kehidupan yang baru, kehidupan yang telah kuperjuangkan dengan seluruh jiwa dan raga." Dengan senyum yang penuh kemenangan, aku melangkah masuk ke dalam rumah baru kami, tempat di mana mimpi yang dulu hanya sekadar angan, kini telah menjadi nyata.